Hai Fit People, perkenalkan nama saya Daniel. Saya seorang dokter umum yang juga praktek gizi. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya supaya tidak mudah lapar di tengah wabah corona seperti ini. Kita jadi banyak menghabiskan waktu di rumah, kemudian juga bosan karena tidak kemana-kemana, tidak ada kegiatan. Nah, yang berikutnya juga gara-gara di rumah itu pasti ada camilan. Akhirnya supaya mengusir rasa bosan itu, kita kegiatannya ya pelariannya dengan ngemil makanan itu. Nah, nggak mau kan nanti sudah self-quarantine ini berat badannya malah naik. Jadi tips-tips ini bisa berguna buat Anda yang berada di rumah atau bekerja dari rumah supaya bisa menahan rasa laparnya. Tips yang pertama dan paling penting adalah makan dengan teratur. Rasa lapar itu dikendalikan oleh dua faktor. Yang pertama dari faktor eksternal, itu dari panca indera, indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera rasa. Dan faktor yang kedua itu berasal dari hormon pencernaan di dalam tubuh. Nah, salah satu hormon lapar itu adalah hormon grelin. Dalam sehari, hormon grelin ini naik turun pada jam-jam tertentu mengikuti siklus sirkadian. Dengan makan dengan teratur itu, kita menjaga supaya hormon grelinnya ini naik turunnya itu tetap stabil. Kalau makannya nggak tentu, jamnya nggak teratur, sering telat makan, akhirnya hormonnya naik turunnya nggak teratur. Supaya bisa mengontrol rasa lapar itu, yang paling penting pertama adalah makan secara teratur. Tips nomor 2 bagaimana cara menahan lapar adalah makan sesering mungkin. Ini masih berhubungan dengan hormon grelin tadi. Jadi hormon grelin itu naik kalau perutnya kosong dalam waktu yang lama. Jadi kalau makannya telat, perutnya kan kosongnya lebih lama. Hormon grelinnya itu meningkat tinggi, akhirnya terasa lapar banget. Makannya jadi lebih banyak, makannya jadi lebih cepat, akhirnya yang dimakan jadi lebih banyak daripada seharusnya. Dengan makan sesering mungkin, yang kita lakukan itu kita berusaha menjaga hormon grelinnya agar tidak terlalu naik. Ditambah lagi dengan jadwal makan yang teratur tadi, akhirnya tubuh tidak merasa lapar dan makan bisa sesuai porsinya. Tips nomor 3 bagaimana cara menahan rasa lapar adalah makan makanan yang mengandung protein. Protein ini membuat tubuh menghasilkan hormon yang disebut hormon CCK atau kolesistokinin. Dia itu hormon kenyang yang membuat rasa kenyang lebih lama. Makanan yang mengandung protein ini bisa berasal dari protein hewani, yaitu seperti daging sapi, ikan, ayam, kemudian kambing. Nah, juga bisa dari protein nabati. Dia itu bisa berasal dari kacang-kacangan, dari kacang almond, dari kacang tanah, kemudian juga berasal dari tempe, tahu, edamame, dan lain sebagainya. Makanya kalau ngemil, tambahkan makanan yang mengandung protein. Jadi kalau misalnya makan, jangan makan nasi dengan mie saja. Coba diganti nasi dengan telur, atau kalau bosan ya mie dengan telur. Tapi yang pasti jangan tiga-tiganya dicampur. Kalau nasi, mie, telur itu bisa sampai 700 kalori. Yang keempat, supaya menahan rasa lapar adalah makan makanan yang mengandung lemak. Memang kalori dari lemak itu tinggi, jadi bisa mengganggu program diet Anda. Makanya sumber-sumber lemak yang dipilih berasal dari makanan-makanan dengan lemak sehat seperti kacang-kacangan, seperti buah alpukat, kemudian kalau minyak juga olive oil, kemudian dari ikan-ikanan seperti salmon, tuna, bandeng, dan lain sebagainya. Lemak itu juga bisa menahan rasa lapar karena dia menghasilkan hormon kenyang, yaitu hormon PYY yang berasal dari pankreas. Nah, pada orang-orang tertentu yang sedang menjalani program diet, dia makanannya makanan bersih, tidak ada lemak, dia cuma makanan protein, makan makanan yang mengandung karbohidrat, dia malah bisa sering lapar, yaitu bisa jadi karena tubuhnya memerlukan asupan lemak ini. Yang kelima, perbanyak konsumsi serat. Nah, sumber serat itu bisa berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Kenapa? Alasannya, serat itu punya fungsi memperlambat pengosongan lambung. Nah, karena lambungnya lebih lama kosong, akhirnya kan lambungnya nggak mungkin diisi baru lagi. Yang kedua, makanan mengandung serat itu memiliki volume atau ukuran yang besar untuk jumlah kalori yang sama. Sebagai contoh, sayur pada umumnya, kalau beratnya 100 gram, dia itu memiliki kalori sebanyak 50. Dibandingkan dengan roti tawar, satu lembarnya saja, atau 25 gram itu kalorinya juga sama 50. Jadi makan makanan mengandung serat dengan berat sebanyak itu, dia meregangkan lambung dengan kalori yang lebih sedikit. Tips yang nomor 6 adalah perbanyak konsumsi air putih. Kadang tubuh ini mengirim sinyal yang salah. Jadi dia itu sebenarnya merasa haus, tapi ngirim sinyalnya sinyal rasa lapar. Nah, kita bingung sebenarnya itu sinyal rasa lapar atau rasa haus. Makanya kalau timbul rasa lapar, coba minum air putih dulu sebanyak 1-2 gelas, tunggu selama setengah jam. Fungsi air putih tadi juga untuk meregangkan lambung. Nah, meregangkan lambung itu menimbulkan rasa kenyang seperti pada makanan-makanan dengan serat tadi.
Tips nomor 7, tidur dengan teratur. Nah, apa hubungannya tidur dengan rasa lapar? Tidur itu berguna untuk mengatur hormon di dalam tubuh. Jadi siklus-siklusnya, naik turunnya hormon. Nah, kalau orangnya tidurnya nggak cukup, tidurnya juga nggak teratur, bisa kadang kemalaman, kadang dipagikan. Akhirnya siklus hormon laparnya itu juga bingung ikut yang mana, dia akhirnya meningkatnya nggak teratur. Nah, jadi kalau misalnya orangnya tidurnya susah mendapat jam yang cukup atau 7-8 jam itu, usahakan tidurnya bisa dengan teratur di jam-jam yang sama tiap hari. Tips yang ke-8, hindari gula atau makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Bukannya saya anti makanan-makanan manis, anti makanan-makanan mengandung gula, seperti kue-kuean, terang bulan, es krim. Tapi ya kalau Anda makan makanan itu, mesti ingat bahwa makanan tersebut itu mengandung gula yang tinggi. Dia itu adalah makanan yang padat kalori. Dengan ukuran yang kecil, dia itu sudah memberikan kalori yang banyak. Makanan-makanan yang tinggi gula itu tadi juga tidak meningkatkan hormon kenyang seperti makanan dengan protein dan lemak tadi. Akibatnya walaupun udah makan, tapi masih lapar lagi. Jadi makanan-makanan itu bisa kita makan dalam jumlah yang banyak tanpa menimbulkan rasa kenyang. Oke, sekian tips dari saya. Semoga tips ini bermanfaat buat fit people. Sampai berjumpa di video selanjutnya.